Baik, sekarang kita lanjut masuk ke apa? Kembali ke Syarah Baiquniyah. Ya, masih pada bait yang keberapa? Keempat. Awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Dapat ya? Masya Allah, ya. Baik. Jadi awwaluhas sahih. Jadi kita katakan tadi bahwa pembagian hadis itu hadis ahad ini. Kalau ini masuk dalam ahad, karena mutawatir ini nggak dibahas dalam Baiquniyah ini. Ya. Yang pertama adalah awwaluhas sahih. Awwalul aqsam adalah as-sahih. Apa itu hadis sahih? Mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al. Tersambung sanad, tidak ada syudzuz, tidak ada illah. Kemudian yarwuhu 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, yaitu yang diriwayatkan oleh orang yang adil dan dhabit. Artinya 5 syarat tersebut. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi ini mengisyaratkan kepada pembagian dhabat. Ada yang berkaitan dengan hafalan, ya, dan ada yang berkaitan dengan naql, yakni buku, ya, dhabtu kitabin, ya. Baik, nanti akan kita jelaskan pada pembahasan dhabat. Baik, asy-syartu tsani an yakuna rawi adlan. Syarat hadis sahih yang pertama sebelumnya adalah ittisalus sanad. Ya, ittisalus sanad. Nah, yang kedua adalah an yakuna rawi adlan. Ya, yarwihi adlun dhabitun an mithlihi. Nah, berarti hadis yang sahih itu diriwayatkan oleh orang yang adil, ya, yang memiliki sifat-sifat ketakwaan, ya, dan muru'ah. Taib. Al-adalatu kama qala al-Hafidz Ibnu Hajar. Apa yang dimaksud dengan adalah? Ya, karena kalau di dalam pengertian secara bahasa, adalah itu artinya apa? Keadilan. Ya, justice. Tetapi di dalam istilah ilmu hadis dia memiliki makna yang agak luas, ya. Nah, itu dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Nuzhatun Nazar. Dia mengatakan apa? Malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Malakah itu adalah karakter di dalam diri, ya, yang tahmil, artinya apa? Yang mendorong, yang menjadikan orang itu menjaga namanya ketakwaan. Seperti apa? Disuguhkan khamar, dia secara otomatis akan menolak, karena di dalam dirinya itu ada sesuatu yang menjadikan dia menjaga, nggak mau tercoreng. Ya, ditawarkan rishwah, nah, di hadapannya ada duit sogokan. Tapi ketika ada, ya, dorongan yang menjadikan dia menjaga diri sehingga dia tidak menerima apapun, ya, yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak dibenarkan, itu namanya berarti dia memiliki ketakwaan. Ada malakah di dalam dirinya itu, ya. Bukan karena dia takut lihat nggak ada orang. Berarti kalau lihat orang berarti dia nggak berbuat. Tapi kalau nggak lihat orang, kalau nggak lihat orang dia berbuat. Kalau lihat orang nggak berbuat. Nah, berarti ini bukan malakah. Ya, dia terpaksa. Jadi dorongan itu dari luar. Tapi kalau malakah ini dorongannya dari dalam. Ya. Seperti apa? Berbohong. Ada dituntut untuk berbohong, untuk menyelamatkan diri, tetapi dia tetap berpegang. Ya, tetap berpegang. Ya, untuk apa? Memilih jujur. Nah, maka ini namanya malakah. Ya. Ya, malakah itu sudah menjadi akhlak. Apa perbedaan akhlak dengan perbuatan? Ya, kalau akhlak itu adalah perbuatan juga sebenarnya, tetapi sudah menjadi karakter. Artinya apa? Ketika orang berbuat itu dia nggak berpikir lagi. Seperti apa? Seperti ada orang yang sifatnya pemurah, akhlaknya itu pemurah. Artinya apa? Dia memberi itu nggak pikir-pikir lagi, nggak berpikir berapa yang dia beri, terus nggak berpikir kalau aku memberikan ini uang akan berkurang. Dia nggak berpikir lagi. Ketika dia melihat ada orang yang perlu, dia terus beri. Ya, maka ini dinamakan orang yang
dia malakahnya itu adalah malakatus shadaqah, atau akhlaknya itu sudah menjadi, ya, shadaqah itu sudah menjadi akhlak dalam dirinya. Tapi ada perbuatan yang memang belum menjadi kebiasaan. Jadi awalnya adalah perbuatan, kebiasaan, kemudian akan menjadi karakter. Ya, perbuatan itu apabila terulang, maka akan menjadi, terulang-ulangnya itu dinamakan adat, terbiasa, kebiasaan. Kebiasaan ini nanti kalau sudah melekat dalam diri, itu akan menjadi sifat, karakter. Sehingga ketika dia berbuat, dia nggak perlu lagi berpikir. Ya, dia sifatnya pemurah, dikatakan pemurah ya karena memang dia nggak berpikir di dalam berbuat, memberi itu. Ya, seperti apa? Orang murah senyum. Nah, itu kalau ketemu orang pasti tersenyum. Nah, tapi itu sudah artinya apa? Dia memang sudah sifatnya itu murah tersenyum. Tapi kalau dia masih belum menjadi akhlak, dia tersenyum itu pikir dulu. Ketemu orang saya senyum, nggak senyum, artinya dia pikir-pikir, oh ini kalau saya senyum kayaknya lebih baik lagi. Baru dia tersenyum. Nah, berarti ini masih belum menjadi karakter, ya, baru menjadi perbuatan, tahap perbuatan, belum menjadi kebiasaan dan menjadi karakter. Nah, maka malakah ini adalah sesuatu yang sudah menjadi karakter di dalam diri orang, bahwa dia melazimi ketakwaan, ya, dan muruah ini menjaga adab-adab sosial, ya, adab-adab sosial. Artinya kenapa? Orang yang kita terima riwayatnya ini kan orang yang betul-betul kita percaya. Kepercayaannya itu pertama dari sudut agama. Orang ini memang dari sudut agama, subhanallah, dia orang soleh, kemudian bukan hanya soleh, kemudian tetapi juga dia punya ilmu, kemudian hafalan, maka kita boleh percaya. Tetapi ternyata terkadang dia tidak menjaga etika sosial. Ini juga akan menjadikan kita kurang percaya. Ya, sebaik apapun juga kalau kita melanggar adat di tempat orang itu akan, kepercayaannya itu akan jatuh. Walaupun adat itu mungkin ya sesuatu yang tidak melanggar agama, tetapi itu berkaitan dengan nilai moral sosial. Ya, seperti apa contohnya? Ya, muruah ini juga yang berkaitan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, yang sudah baku. Ya, seperti apa? Melanggar lalu lintas itu baik apa enggak? Enggak. Coba lihat ya di jalan, pas di lampu merah tiba-tiba ada seorang ustadz, wong, kira-kira kita akan bilang apa? Wih, kurang ajar sekali ini. Ya enggak? Pasti akan bilang seperti itu. Ini enggak tahu aturan. Setelah itu kita pergi ke masjid, tiba-tiba dia ceramah. Kira-kira bisa diri kita itu bisa terima enggak? Nggak terima. Ini kembali kepada muruah. Walaupun mungkin agama nggak ada larangan lah, jangan melanggar lampu merah, nggak ada. Nah, tetapi ini kaitannya dengan etika sosial yang dan ini kembali kepada setiap tempat itu berbeda-beda. Ya, setiap zaman dan setiap tempat. Ya, muruah ini. Artinya terkadang ada yang di tempat ini baik, di tempat lain nggak baik. Ya, nah maka apa? Seorang perawi dia harus memperhatikan etika setempat. Supaya apa? Supaya ketika dia menyampaikan hadis itu orang menerima. Jangan sampai perbuatan kita ini menjadikan hadis Rasulullah didustakan. Oh, ini nggak benar ini. Ya, sebab apa? Orang yang menyampaikan nggak benar. Ya, nggak benar apa? Bukan dia nggak soleh dan lain sebagainya. Dia soleh, tetapi dia tidak menghormati etika yang ada di dalam masyarakat tersebut. Suatu contoh. Ya, menunjuk dengan tangan kiri. Ya, kalau di tempat saya di Lombok itu kita nunjuk pakai tangan kiri itu bisa dilempar batu kita. Ya, oh ini. Wih, itu udah kurang ajar sekali itu, kurang ajar. Tetapi mungkin di tempat lain biasa saja. Saya lihat bertemu orang, oh ini kiri kanan oke aja. Oh berarti di lain tempat itu berbeda. Bahkan saya pernah bertemu dengan orang, tanpa saya sebutkan daerahnya. Ketika saya bertanya, dia bukannya nunjuk pakai tangan, pakai kaki. Ini. Subhanallah. Ini haji loh. Ibu hajah di Mekah lagi. Saya bertanya, ini pakai kaki ditunjuk ke saya. Wah, mungkin di tempat dia oke saya. Mungkin di tempat dia sopan yang seperti ini, hanya saya terima juga. Ya, tetapi artinya apa? Kita harus paham
lingkungan, ya, situasi dan etika masyarakat itu harus kita jaga juga. Supaya apa? Supaya kita bisa diterima. Terlebih lagi apabila kita membawa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka modal kesolehan itu nggak cukup, tetapi juga ada pengalaman tentang etika sosial yang berlaku di tempat tersebut. Ya, tetapi etika yang dimaksud ini adalah etika yang dianggap baik oleh masyarakat yang baik. Tapi kalau masyarakat rusak, ya ini lain lagi kasusnya. Nah, maka takwa adalah di dalam ilmu hadis adalah malakah. Ya, malakah ini ya karakter sifat dalam diri yang menjadikan ya orang melazimi ketakwaan. Artinya apa? Dalam setiap saat dia tetap melazimi ketakwaan walaupun ada dorongan-dorongan untuk berbuat yang tidak baik. Ya, wal muru'ah. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan takwa di sini? Wa tufassaru taqwa bi annaha ijtinabul a'malis sayyiati minasyirki wal fisqi wal bid'ati. Nah, maka takwa di sini adalah menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, seperti apa? Syirik, kefasikan, dan bid'ah. Ya, karena dosa-dosa itu sumbernya 3 ini. Dosa besar, syirik yang paling besar. Yang tengah itu fasik. Ya, bid'ah ini nanti ada perinciannya. Ya, perinciannya mana yang riwayatnya diterima dan mana yang tidak diterima ada perincian. Nah, maka orang yang bertakwa adalah orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, baik itu dosa besar atau dosa kecil. Ya, artinya apa? Kalau dosa besar ini sudah pasti kita harus jauhkan diri. Dosa kecil itu walaupun kita berusaha untuk menjauhkan diri, kita pasti akan terjatuh di dalam dosa kecil tersebut. Tetapi yang menjadi batasan takwa di sini bukan berarti dia nggak boleh berbuat salah. Tetapi apa sikap dia setelah berbuat salah? Apabila dia bertobat, ya berarti sudah at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Ya, kecuali ada dosa-dosa tertentu nanti walaupun dia bertobat itu riwayatnya tetap menjadi tanda tanya. Ya, nah maka itu ketakwaan. Jadi adalah ini mencakup ketakwaan, kemudian mencakup ya kembali kepada akhlak sebenarnya, akhlak agama dan akhlak sosial. Ya, akhlak agama dan akhlak sosial. Karena ini yang menjamin apa yang kita sampaikan itu bisa diterima. Terlebih yang kita bawa itu adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi adalah itu mengandung takwa dan muru'ah. Tadi takwa menjauhkan diri dari dosa-dosa besar atau kecil, tidak isror. Taib. Kemudian muru'ah, ta'atul mar'u ma yustahsanu wa tajannubuhu ma yustarzal, yaitu apa? Kita melakukan apa yang dianggap baik dan menjauhkan diri dari apa yang dianggap tidak baik di dalam suatu masyarakat. Ya. Wasiyanatun nafsi anil adnas, dan menjaga diri dari perbuatan yang dianggap tidak baik. Ya, dan sekali lagi ini kembali kepada setiap zaman dan setiap tempat berbeda. Bahkan juga akan adnas ini, perbuatan tidak baik ini juga akan melihat kepada status sosial orang. Ya, kalau orang biasa dia pergi ke kafe, minum dan nonton TV dan lain sebagainya, di situ biasa-biasa saja, pergi ke bioskop lain biasa. Tetapi kalau seorang syekh ya masuk di sana, itu sudah semua orang akan melihat dan menganggap negatif. Jadi ini juga perlu dijaga. Syianatun nafsi, menjaga diri dari perbuatan yang adnas ini, danasya ini perbuatan yang kotor, tapi kotor artinya tidak baik menurut sosial. Wa ma yushinuhu 'indan nas, atau perbuatan yang menjadikan dia jatuh di dalam pandangan orang. Wa hiya takhtalifu bi ikhtilafil amkinati wal azminah, dan itu akan berbeda dari setiap tempat dan zaman. Nah, ini mafhum daripada adalah. Intinya adalah menjaga akhlak agama dan menjaga akhlak sosial, tetapi sosial yang baik. Ya.
Nah, maka fayushtaratu fil adalati khamsatu umurin wa hiya kattali. Nah, maka adalah itu memiliki 5 syarat. Seseorang tidak akan dikatakan sebagai orang yang adil ya kecuali jika memenuhi 5 syarat ini. Yang pertama, al-Islam, an yakuna musliman. Pertama, dia adalah orang Islam. Kemudian yang kedua, baligh, al-bulugh. Ya. Dia tidak dikatakan adil kecuali muslim, baligh. Kemudian apa? Yang ketiga, akal. Artinya apa? An yakuna aqilan, berakal. Kemudian yang keempat, at-taqwa, melazimi ketakwaan. Karena nggak cukup Islam yang masuk yang Islam itu banyak. Ya, tapi ada Islam yang orangnya fasik. Ya. Nah, maka syarat dari adalah itu di samping Islam ada takwa juga. Ya, ini kaitannya dengan menjaga akhlak-akhlak agama. Kemudian muru'ah. Ya, tidak cukup orang itu Islam, balik akil, takwa, tetapi dia tidak menjaga tata krama, muru'ah, ya, etika sosial dan lain sebagainya. Maka ini 5 syarat orang tersebut dianggap tidak adil. Ya, seperti dulu kalau makan berjalan, makan berdiri itu sudah mencoreng. Kalau zaman Imam Syafi'i itu bahkan orang buka kopiah saja itu sudah adalahnya itu sudah tercoreng. Dan riwayatnya itu nggak diterima. Ya, ini yang dimaksud bahwa setiap zaman itu berbeda. Ya, kalau sekarang itu orang mau khutbah Jumat pun udah terkadang nggak pakai kopiah. Ya, kalau di tempat kita mungkin masih belum ada. Kalau di Mesir biasa orang nggak pakai kopiah itu naik pakai jubah saja, kemudian naik mimbar atau pakai jas dasi, naik mimbar ceramah khutbah Jumat biasa. Ya, nah maka ini berbeda dari setiap tempat dan setiap zaman. Ya. Itu syarat. Kenapa 5 syarat ini? Amma syartu kaunir rawi musliman fali anna ghairal muslim muttahamun fi dini. Sebab kaitannya kan kita ingin menerima riwayat tentang agama kita. Bagaimana mungkin kita menerima riwayat orang yang memusuhi agama kita? Ya kan, logikanya seperti itu. Nah, maka syaratnya orang yang dikatakan adil di dalam periwayatan ini adalah orang yang muslim. Ya. Orang yang tidak muslim, walaupun dia menyampaikan hadis Rasulullah dan lain sebagainya, ya riwayatnya itu tidak dapat kita terima. Artinya apa? Tidak dapat kita pastikan kebenaran apa yang dia sampaikan. Baik. Yang kedua, kenapa bulugh? Amma kaunuhu balighan fali annal bulugh manatu tahammulil mas'uliyah. Ya, karena ada beban tanggung jawab itu ya setelah orang baligh. Waltizamul wajibat wa tarkil mahdzurat, artinya dia akan dibebankan dengan kewajiban, ya, diwajibkan meninggalkan yang itu ya setelah balik. Artinya apa? Kalau anak kecil dia berdusta, berbohong itu ya artinya kita masih maklumi, ya kan? Nah, sehingga sebab apa? Sebab belum akalnya masih belum dapat betul-betul membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, maka harus ada balik. Ya. Kemudian al-aql, kaunuhu aqilan. Kenapa syarat adalah ini adalah orang yang berakal? Fali annal aqla bihi husulus sidqi wa dhabtul kalam. Karena dengan akal ini kita bisa bersikap jujur dan bisa kita pilih mana kata-kata yang ingin kita sampaikan. Kalau nggak ada akal, orang itu berbicara nggak pakai apa? Ya apa saja mulutnya bergerak ya itu. Paham nggak paham, yang penting keluar. Tapi kalau orang berakal, setiap kata itu kan dia akan pertimbangkan, ya, mana yang bisa sampai kepada sasaran, mana yang kontraproduktif akan dia pilih-pilih. Nah, maka harus di dalam meriwayatkan hadis ini orang tersebut harus akil, ya, tidak cukup muslim balik, tapi juga harus akil. Kemudian at-taqwa. Amma kaunuhu muttasifan bit taqwa, adapun sifat takwa itu diharuskan di dalam sifat adalah yaitu apa? Ijtinabul kabairi, yaitu apa? Menjauhi dosa-dosa besar. Apa batasan dosa besar? Dosa besar ini adalah dosa-dosa yang waroda az-zajru wal wa'id, yang ada apa? Ada ancaman yang keras di dalam Al-Qur'an, ya. Ancamannya itu baik dengan hukuman di dunia seperti apa? Hukuman di dunia seperti berzina, ada rajam, ada apa? Cambuk.
minum khamr, ada cambuk dan lain sebagainya. Ini dosa-dosa besar. Atau ancaman di hari kiamat seperti apa? Uququl walidaini, durhaka kepada orang tua, minum ya berzina dan lain sebagainya. Berzina ada hukuman di dunia dan di akhirat kalau dia tidak ya. Kemudian berbohong, berdusta, ya, berdusta yang dosa besar ini pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun berdusta sehari-hari pun itu bahkan perbuatan yang seharusnya umat Islam itu tidak dibolehkan sama sekali, itu adalah apa? Berdusta. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayaznil mu'min, apakah orang mukmin itu bisa terjatuh dalam perbuatan zina? Ya mungkin saja, bisa saja katanya. Artinya apa? Orang mukmin itu ya bisa-bisa saja terjatuh di situ. Ya, kemudian dia bertobat, maka Allah akan terima. Ayasrik, apakah mungkin orang mukmin itu mencuri? Ya bisa-bisa saja. Tapi ketika Rasulullah ditanya apa? Ayakdzibul mu'min, apakah orang mukmin itu berdusta, berbohong katanya. Rasulullah katakan, al mu'minu la yakdzib. Kenapa? Karena kadzib ini adalah sifat daripada orang munafik. Iman dan nifak itu nggak mungkin bersatu. Nah, itulah sebabnya kejujuran itu adalah nilai yang paling utama. Tanpa ada kejujuran ya maka nggak akan peradaban itu nggak akan terbangun. Oleh sebab itu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Allah turunkan di Mekah itu karena sifat-sifat itu ada di sana, sehingga mereka betul-betul menjunjung tinggi kejujuran itu. Mereka nggak berdosa. Para sahabat mengatakan apa? Ma kunna nadri mal kadzib. Kami nggak tahu bohong itu apa. Ya. Nah, kalau sekarang kita, masya Allah, setiap saat itu mulut cerocos nggak tahu. Kalau dulu subhanallah, ya, bahkan kejujuran itu sangat. Walaupun mungkin dosa-dosa yang lain itu diperbuat, tapi kalau berkaitan dengan kejujuran itu sudah harga mati. Oleh sebab itu Rasulullah dikenal sebagai apa? Al-Amin. Ya, yang sangat jujur, terpercaya. Dan orang yang menghargai kejujuran itu pastilah orang-orang yang jujur. Tapi kalau orang yang suka menipu, kejujuran itu akan menjadi apa? Jadi musibah bagi dia. Ya enggak? Nah, maka ini ijtinabul kabair wa tarkul israr 'ala saghair, dan tidak terus-menerus di dalam berbuat dosa kecil. Ya. Kemudian apa? Fali qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun fatabayyanu. Apabila ada orang yang fasik datang membawa berita, maka apa? Jangan langsung terima. Tabayyanu, cari dulu, teliti dulu, ya. Teliti dulu, ya. Wa qauluhu wa ashhidu zawai adlim minkum. Jadikanlah saksi dua orang yang adil di antara kamu. Wa qauluhu mimman tardawna minasyuhada, ya, yaitu dari orang-orang yang engkau ridhoi dari para saksi. Wa hadhil ayat wa in kanat fil amwali wa nahwiha, ya, ayat-ayat ini memang kaitannya dengan menjaga harta. Artinya apa? Supaya hak kita tidak hilang, maka harus ada dua saksi adil yang terpercaya. Nah, ini ayat-ayat ini memang kaitannya dengan muamalah maliyah dan lain sebagainya. Ya, untuk menjaga mal supaya tidak hilang dan lain sebagainya. Nah, tetapi apa? Fa innar riwayatil hadits dinun. Maka kalau harta saja diperlukan orang-orang yang jujur, maka akan lebih diperlukan lagi di dalam agama. Nah, sebab apa? Sebab kejujuran di dalam harta akan menyelamatkan harta, kejujuran di dalam agama akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Fahiya ajdaru binal mali fi an yushtaratu laha hadhihi syurut. Maka agama lebih layak untuk disyaratkan orang yang menyampaikan itu adalah orang-orang yang adil. Taib, itu kenapa disyaratkan ketakwaan. Taib. Amma kaunuhu muttasifan bil muru'ah. Taib. Kenapa disyaratkan juga bahwa orang tersebut harus bersifat muru'ah? Ya, artinya apa? Menjaga etika sosial, tata krama dan lain sebagainya. Baik. Amma kaunuhu muttasifan bil muru'ati wa tarikan lima yukhillu bihi. Ya, adapun orang yang adil itu adalah harus bersifat muru'ah, menjaga muru'ah, ya. Wa tarikan lima yukhillu, dan meninggalkan lima yukhillu, sesuatu yang menjadikan dia tercoreng. Ya.
wa huwa kullu ma yahuttu min qadril insan, yaitu semua yang dapat menjatuhkan qadrul insan, martabat seseorang, ya, di dalam fil urfil ijtimai sahih, di dalam tatanan sosial yang sehat, ya, yang baik maksudnya. Ya, kalau masyarakat sudah baik di mana kemungkaran itu menjadi ma'ruf, ma'ruf menjadi kemungkaran, ya maka melanggar tata krama mereka itu tidak menjadi masalah di sini. Nah, mislu contohnya seperti apa? At-tabawul fit thoriq, kencing di tengah jalan. Ya, kencing di tengah jalan. Wa kathratus sukhriyati wal istighfaf, banyak apa? Banyak as-sukhriyah ini saling ejek-ejekan. Istighfaf artinya apa? Dia nggak peduli orangnya itu apa, suka nggak care lah, artinya apa, di dalam nggak hati-hati di dalam dia menyampaikan berbicara itu, dia asal ceplas-ceplos saja, artinya nggak tanpa pertimbangan. Nah, fali anna man fa'ala dzalika kana qalilal mubalah, artinya apa, kalau di dalam apa muamalah sehari-hari itu dia nggak hati-hati, ya maka ini akan menjadikan dia kurang dipercaya di dalam mengemban amanat yang lebih besar. Artinya apa? Amanat yang kecil saja yang berkaitan dengan adab-adab kecil itu nggak bisa dipercaya, apalagi membawa amanat yang lebih besar. La na'manu min an yastahtira fil haditsin nabawi. Kalau di dalam perseharian harian itu nggak bisa terjaga, ya maka kita tidak akan dapat mempercaya, ya tidak dapat percaya dia bisa betul-betul bersifat jujur, ya, dan menjaga diri di dalam membawa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka itu syarat yang dimaksud dengan an yakuna rawi adlan. Perawi itu harus orang yang adil. Toib. Karena ini riwayat perawi-perawi ini, kita berbicara tentang perawi ini adalah orang-orang yang sudah mati sebelum kita itu, bahkan ratusan ribuan tahun sebelumnya. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa orang yang ada di dalam sanad ini dia adil atau tidak? Ya, dia adil atau tidak? Nah, maka kita tentu tidak akan dapat mengetahui kalau hidup di zaman kita. Mungkin kita bisa langsung melihat secara langsung, ya. Tetapi karena ini sudah kaitannya dengan perawi yang sudah hidup di zaman kita, jauh di zaman kita. Nah, maka bagaimana kita dapat mengetahui bahwa fulan yang disebutkan di dalam hadis ini, di dalam sanad ini, dia orang yang adil? Nah, maka ada dua cara. Tathbutu adalatur rawi bi ahadi amrayni. Nah, seorang itu dikatakan adil apabila memenuhi dua hal ini. Pertama, tathbutul adalatu bil istifadati wasyuhrah. Dia dikatakan adil, ya, karena memang sudah masyhur dia dikatakan seperti itu. Semua orang tahu, ya. Faman ishtuhirat adalatuhu baina ahlil ilmi min ahlil hadits aw ghairihim, maka barang siapa yang adalahnya itu sudah masyhur, semua orang tahu dia itu adil, ya, di karangan ahlu ilmi atau ahlul hadis, wa sya'as sana'u biha, dan semua orang memujinya, ya, kafa fi adalatihi, maka itu cukup untuk membuktikan adalahnya. Artinya kita tidak perlu lagi meneliti orang ini siapa. Wala yuhtaju ma'a dzalika ila mu'addilin yanussu 'alaiha, dan kita tidak perlu lagi ada kesaksian orang yang mengatakan dia itu fulan ini adil. Ya, seperti siapa orang-orang ini? Kal a'immatil arba'ah. Ya, seperti para imam 4 itu sudah masyhur, kita nggak akan ragukan lagi masalah adilnya. Artinya kita nggak boleh mempertanyakan, bahkan kita nggak boleh mengatakan apakah Imam Syafi'i itu sikoh. Ketika kita bertanya apakah Imam Syafi'i itu sikoh, itu kita sudah meragukan. Ya, dan mereka sudah sepanjang zaman, sudah ribuan tahun mereka dikenal sebagai orang-orang yang adil. Was-Sufyanaini, dua orang Sufyan, siapa? Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan ibnu Uyainah. Nah, ini tidak perlu lagi kita bertanya. Wal Auza'i, ya, dan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, ini adalah Imam Ahmad, orang-orang yang sudah masyhur bil adalah. Artinya ketika di dalam sanad kita menemukan nama itu, ya jadi sudah aman, sudah. Ya, aman.
wa man jara majrahum fi nabahadzi dzikri wastiqamatil amri, atau orang yang seumpama mereka, yang seperti mereka, ya fi nabahati dzikri wastiqamatil amri, artinya nama baiknya itu memang sudah terjaga, wastiqamatil amri yakni istiqomah di dalam urusan agama, wal ishtihar bisidqi wal basirati wal faham, dan mereka sudah masyhur di dalam kejujurannya, wal basirah di dalam basirahnya, di dalam pemahamannya, ilmunya. Bal la yus'alu an adalatihim, bahkan kita tidak perlu, bahkan tidak boleh bertanya tentang adalah mereka. Li'anna as-su'ala anha tashkikun li amrihim. Ya, sebab apa bertanya tentang mereka ini, itu kita sudah meragukan, ya. Wa inna ma yus'alu an adadati man kana fi idadil majhulin. Maka yang kita perlu tanyakan itu adalah orang-orang yang tidak dikenal, artinya yang tidak masyhur, ya. Kalau orang sudah kita tahu dia baik dan lain sebagainya, semua orang masyhur, ya maka kita nggak perlu lagi dia baik apa enggak, ya nggak perlu lagi. Yang kita tanya itu, kita baru bertemu dengan orang, dia bagaimana, baik apa enggak baik, ya. Wa ashkala amruhu ala at-talibin wa ushkila amruhu ala at-talibin, atau ada kemuskilan di dalam di dalam statusnya bagi orang-orang yang at-talibin, nanti orang-orang yang menuntut ilmu ataupun orang-orang yang ingin tahu tentang mereka. Nah, itu syarat yang pertama. Yang kedua, fa illam yakun mushtahiran bil adalah. Taib, orang ini, orang yang ada disebutkan di dalam sanad ini, dia tidak masyhur seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Lalu bagaimana saya mengetahui bahwa dia ini adil? Walam yakun mimman istafadha tsana alaihi. Kemudian kita juga tidak menemukan ada pujian-pujian tentang mereka. Nah, maka orang yang seperti ini, supaya kita dapat mengetahui dia adil, maka yuhtaju ila tansisi muaddilaini ala adalati. Maka di sini kita perlu kepada pernyataan dari dua orang muaddil. Muaddil ini adalah orang ulama yang ulama jarh wa ta'dil. Ya, artinya kita perlu kesaksian dari tim ahli. Ya, tim ahli artinya apa? Orang-orang yang benar-benar tahu tentang kondisi orang tersebut, dan dia bukan hanya tahu orang itu, tetapi dia tahu mana nilai-nilai yang menjadikan adalahnya itu rusak atau tidak rusak. Ya, sebab apa? Sebab kalau semua orang kita terima kesaksiannya, sementara nggak semua orang tahu perbuatan ini merusak adalah atau tidak. Ya, seperti apa disebutkan contoh-contoh di dalam Tadribur Rawi Imam Suyuti itu. Dia mengatakan apa? Dia ditanya tentang Fulan. Apa pendapat kamu tentang Fulan? Dia jawab apa? Lau ra'aita lihiyatahu la'alimta annahu fiqh. Kalau kamu lihat kepada jenggotnya, maka kamu tahu dia itu orang baik. Nah, itu kan nggak ada hubungan, ya. Banyak dulu tuh penipu-penipu itu jenggotan juga, orang kafir juga banyak yang jenggotan. Jadi tidak menunjukkan kepada jadi ada sesuatu yang tidak menunjukkan kepada adalah, ya. Kemudian ada yang mengatakan juga, ra'aituhu yajri bi barzawanihi musri'an. Aku lihat dia menunggang kuda dengan cepat, katanya. Maka apa? Riwayatnya nggak diterima. Nah, maka ini juga tidak menyebutkan sesuatu yang tidak menjadikan orang itu cacat. Nah, maka apa? Harus perlu dari kesaksian, ya. Tim ahli lah kalau bahasa kita sekarang itu, yang memang tahu mana perbuatan yang sekiranya merusak adalah dan tidak merusak adalah, ya. Kemudian ada juga disebutkan apa? Idza ra'aitar rajula ya'tisu 'inda hadithihi fa'lam annahu sidqun. Apabila kamu melihat orang sedang menyampaikan hadis kemudian dia bersin, maka ketahuilah itu tanda dia jujur. Ya, apa hubungan, ya? Apa hubungan antara bersin dengan kejujuran? Nah, hal-hal seperti ini itu kesaksiannya nggak diterima. Tentang orang ini baik, orang itu tidak diterima. Kenapa? Karena dia nggak tahu apa makna yang menjadikan baik dan tidak baik itu, ya. Nah, itu disebutkan Imam Suyuti dalam Tadribur Rawi. Baik. Bal yakfi fi dzalika biqauli alimin wahid. Bahkan cukup satu dari ulama jarh wa ta'dil yang mengatakan dia itu adil, ya maka kita terima. Maka kita katakan bahwa orang ini adil, alladzi alaihi al-jumhur. Baik. Asy-syartu tsalits an yakuna rawi dhabitan. Perawi itu harus dhabit.
Taib. Apa yang dimaksud dengan dhabt? Ad-dhabt an yakuna rawi mutayaqqidzan. Perawi ini benar-benar mutayaqqidz. Artinya orang yang benar-benar apa? Terjaga, sadar, ya. Ghair mughaffal, enggak banyak lalai. Ya, karena kalau banyak lalai, ya maka riwayatnya itu kita kurang apa? Kurang bisa percaya. Kemudian apa? Wala sahin, dan tidak banyak lupa. Dia menyampaikan hadis tapi dia banyak lupa, ya otomatis kita akan ragu. Wala syakin, ya, atau dia tidak peragu, ya. Sepertinya hadis ini berbunyi seperti ini gitu. Ini kan jadi kita nggak bisa memastikan hadis ini benar apa enggak gitu, karena dia sendiri ragu. Fi halai tahammul wal ada. Nah, kita harus tahu bahwa sifat ini harus ada pada saat kita tahammul. Tahammul itu artinya apa? Ketika kita menerima riwayat. Al-ada itu ketika kita menyampaikan riwayat. Artinya apa? Ketika kita menerima riwayat, kita harus bersifat demikian. Mutayaqqidhan artinya apa? Ketika syekh menyampaikan riwayat, dia tidak tertidur. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat dia tidur kemudian nanti meriwayatkan, wah ini riwayat dalam mimpi ini. Ini bukan dari gurunya, itu dari mimpi. Nah, maka mutayaqqid, harus mutayaqqid atau ghair mughaffal, tidak lalai. Ya, guru sedang membacakan riwayat, dia sedang main HP dan lain. Ini mughaffal. Ini sudah bobotnya itu sudah tercoreng. Ya. Atau dia tidak tertidur pada masa itu. Ya, tidak tertidur pada masa mendengarkan riwayat. Nah, ini pada tahammul. So, ini kaitannya dengan kepercayaan di dalam menyampaikan apa yang dia dengar. Kalau dia dengar dalam keadaan tidur, wah ini lain lagi. Nah, kecuali ada seorang yang ulama, siapa itu? Al-Hafidz Al-Mizzi, penulis kitab Tahzibul Kamal. Pernah lihat tertidur. Orang kata, kenapa kamu tidur? Ternyata ketika diminta untuk itu, dia lebih hafal dari orang yang melotot itu. Nah, itu karomah. Ya, Al-Hafidz Al-Mizzi, ya, penulis Tahzibul Kamal yang berapa 26 jilid itu tentang biografi para ulama. Nah, kemudian di dalam ada juga, nggak cukup kita hafal ketika menerima, tetapi yang paling penting itu adalah ketika kita menyampaikan. Nah, maka ketika menyampaikan juga dia harus mutayaqqidz, nggak lalai, nggak pelupa, nggak peragu, ya. Nah, maka apa? Fayakunu hafizan. Maka syaratnya ayakuna hafizan, dia betul-betul hafal. In haddatsa min hifdzi, apabila dia menyampaikan riwayat dari hafalannya. Ya, apabila dia menyampaikan riwayat dari hafalannya, syaratnya dia harus benar-benar hafal. Karena kalau dia ini berarti sudah status hafalannya sudah diragukan. In haddatsa min hifdzi. Pertama, kalau dia meriwayatkan dari hafalannya, syaratnya dia harus benar-benar hafal. Ya. Karena kalau hafalannya nggak kuat, kemudian dia meriwayatkan dari hafalan, ya maka itu akan masuk hadisnya dalam hadis dhaif juga. Dhaif karena tidak dhabit tadi. Dan alhamdulillah para ulama itu subhanallah, dulu itu memang Imam Bukhari kalau dengar sesuatu itu sudah kayak putus kayak fotokopi gitu. Keluar masuk gambar, keluar seperti itu juga, nggak ada bedanya. Artinya apa? Sekali dengar itu langsung hafal gitu. Ya. Bahkan di antara keajaiban hafalan Imam Bukhari dulu ketika beliau masyhur, itu orang nggak percaya, kami nggak percaya. Segimana sih? Akhirnya apa? Diundang ke Baghdad, kumpul semua ulama Baghdad di sana, ya, mau diuji, dites, bener nggak dia ini orang betul-betul hafal, hafiz dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dipilih 10 orang terbaik di Baghdad, ulama terbaik dalam hadis. Kemudian apa? Setiap orang memberikan 10 pertanyaan hadis. 10 orang berarti berapa soal berapa ini? 100 pertanyaan. Akhirnya Imam Bukhari datang, kemudian disidang oleh 10 penguji, ya. Kemudian ujian pun dimulai.
Syekh yang pertama mengatakan, coba kamu tahu nggak hadis ini, katanya. Disebutkan haddatsana fulan an fulan an fulan, tapi sanadnya ditukar, matanya ditukar. Jadi sanadnya, antara sanad dan matanya itu dibolak-balik. Yang seharusnya matanya ini diberikan sanad yang ini, ya. Sanad yang ini diberikan matan ini, dibolak-balik semuanya. 10 hadis. Imam Bukhari mengatakan apa? La a'lam, saya nggak tahu, saya nggak tahu, saya nggak tahu, saya nggak tahu, saya nggak tahu. Sampai 100 soalan, 100 pertanyaan itu semua akan dikatakan nggak tahu. Orang-orang loh, kok nggak tahu semua? Ini dikatakan hafiz katanya. Tapi orang yang paham, wah ini dia paham ini gitu. Akhirnya apa? Setelah selesai semua, yang 100 orang, hadis kamu yang pertama kamu mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hadisnya seperti ini. Sanadnya kamu sebut ini, matanya ini. Yang benar adalah sanadnya ini, matanya ini. Jadi apa? Imam Ibnu Hajar mengatakan apa? Yang menakjubkan itu bukan tahu benarnya, tetapi apa? Bukan hafal benar, karena yang benar itu sudah dihafal. Tapi yang menakjubkan itu adalah yang salah yang disebutkan itu dihafal dalam sekali dengar, kemudian dikembalikan. Ya memang Allah Subhanahu wa taala memang sudah yuqayyid rijal, artinya apa? Sudah menjadikan, memilih ya orang-orang untuk menjaga amanah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu sampai 100 orang tersebut. Hadis kamu yang ini kamu katakan seperti ini, ya. Matanya seperti ini salah, yang benar adalah ini. Itu kata Imam, yang menakjubkan adalah itu. Ya. Dan para imam-imam juga seperti itu. Imam Abu Hatim Ar-Razi kata, kuntu idza masyaitu bil aswaqi wada'tu asabi'i ala udhuni. Saya kalau berjalan di pasar itu saya tutup telinga. Kenapa? Khasyata an ahfadha ma asma'hu. Saya khawatir apa yang saya dengar itu saya hafal. Ya. Nah, kenapa? Karena memang sudah dari kecil otak mereka itu sudah diasah gitu, sehingga tajam. Tapi kalau ilmu kita itu di buku, baca sebentar ya sudah, nggak ada apa, kita nggak terbiasa menghafal. Ya sehingga apa? Hafalan jadi lemah. Jadi otak kita itu karatan ibaratnya. Jadi nggak pernah diasah. Ya, tapi mereka memang dari kecil itu sudah dihafalkan Al-Quran, syair-syair Arab, kemudian hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ratusan ribu hadis dihafal, bahkan 1 juta hadis dihafal. Bukan hanya matanya saja, sanadnya juga dihafal. Bukan hanya sanadnya saja, dia tahu bulan ini siapa, namanya siapa, statusnya seperti apa. Nah, itulah para ulama-ulama terdahulu. Nah, kita sekarang, masya Allah, ya. Dan mereka lakukan itu umur masih muda, umur 18 tahun, 15 tahun. Kita masih 15 tahun, masih ingusan. Masih enggak tahu mana istinja, mana istibroh. Ya. Nah, maka itu pertama, an yakuna hafidhan in haddatsa min hifdhihi. Dia harus benar-benar hafal apabila dia menyampaikan riwayat dari hafalannya. Dhabitan li kitabihi in haddatsa minhu. Apabila dia meriwayatkan dari buku, misalnya apa? Dia dia tidak, hafalannya enggak kuat, tapi apa? Setiap yang dia dengar itu dia catat, dia tulis. Setelah itu bukan tutup begitu saja. Setelah itu apa? Dia akan datang ke gurunya. Guru, saya sudah menulis apa yang Anda sampaikan. Akhirnya apa? Dibaca lagi. Benar nggak? Saya ingin membaca lagi. Saya ingin baca untuk dibenarkan. Akhirnya dibaca, gurunya mengatakan benar, maka sudah disahkan. Atau apa? Dia pinjam buku gurunya. Saya mau muqabalah. Ya, muqabalah itu artinya apa? Saya mau membandingkan tulisan saya dengan tulisan Anda. Ya, akhirnya apa? Per huruf itu dia perlihat an yakuna rawi mutayaqqidan. Dia lihat ayyakuna rawi mutayaqqidan, sehingga tidak ada perbedaan. Nah, baru setelah itu kalau sudah dipastikan benar, baru dia tutup. Nanti ketika dia ingin menyampaikan riwayat, dia ambil bukunya, dia meriwayatkan dari buku. Nah, orang yang seperti ini dia nggak boleh meriwayatkan dari hafalan. Artinya apa? Nggak diterima. Kenapa? Karena dia tidak dikenal sebagai orang yang menghafal. Oleh sebab itu banyak di antara para perawi yang memang sandaran di dalam meriwayatkan itu adalah buku. Ketika bukunya terbakar, hilang dan lain sebagainya, nah, itu nggak diterima riwayatnya lagi. Sudah status hadisnya berubah menjadi dhaif. Nah, maka para ulama mengatakan hadis yang diriwayatkan dari bukunya sahih, yang dia riwayatkan dari hafalannya dhaif. Ya, banyak ulama-ulama besar yang seperti itu.
Ketika dia pergi ke tempat lain, bukunya ketinggalan di rumah, maka semua hadis yang dia riwayatkan di sana itu enggak diterima, artinya menjadi dhaif. Nah, maka di sini wa aliman, ketiga, aliman bima yuhilu au yughayyirul ma'ani in haddatsa bil ma'na. Kemudian ada masalah lagi apabila orang itu meriwayatkan dengan makna. Artinya apa? Dia tidak meriwayatkan persis seperti lafaz yang dia dengar, tetapi dia meriwayatkan dengan maknanya. Nah, maka orang yang boleh meriwayatkan dengan makna adalah orang yang betul-betul tahu mana kata yang dapat merubah makna dan mana yang tidak merubah makna. Artinya apa? Orang ini harus benar-benar alim di dalam ilmu bahasa. Nah, maka di sini dhabat sya'an yakuna rawi dhabitan, ya, itu ada dua. Pertama, dhabtu sodrin, yaitu hafalan. Kemudian dhabtu kitabin, yaitu kaitannya dengan pemeliharaannya terhadap bukunya. Baik, dhabtu sodrin itu apa? An yathbuta ma sami'ahu bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi mata syaa. Hafalannya itu benar-benar apa? Sabit. Ya, sudah hafalannya itu apa? Sudah, ya, kalau bahasa kita itu benar-benar mutqin. Ya, artinya apa? Sudah ngelotok lah. Ya, apa? An yathbuta ma sami'ahu atau an yuthbita ma sami'ahu, boleh dua-duanya, yaitu dia betul-betul menetapkan, mengokohkan, ya, mengitqonkan apa yang dia dengar, bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi, sehingga dia dapat menghadirkannya mata syaa, kapan saja. Artinya apa? Hafalan ini dapat dia sampaikan kapan saja. Ya, nggak perlu, nanti saya buka buku dulu, nggak perlu, ya. Kapan saja dituntut, ditanya tentang hadis Rasulullah tentang masalah ini apa, katanya, dia akan menyampaikan haddatsana fulan an fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Jadi kapan saja dia dituntut, ya, dia mau menghadirkan hafalannya, dia dapat. Ya, artinya dalam segala kondisi. Nah, tetapi terkadang ada orang yang ketika dia menghafal, ketika input itu hafal luar biasa. Bahkan dia minta kepada kawannya untuk mendengar, coba dengarkan hafalan saya. Di depan kawannya ngelotok. Nah, ketika mau diuji, ya, ketika masuk mau diuji, di situ apa? Biasanya orang gemetar, ya. Nah, gemetar ini akan menghilangkan keseimbangan pikiran orang, ya. Sehingga masuk di situ ditanya misalnya ke ujian syafahi dan misalnya apa, gemetar dan lain sebagainya, ditanya masmuk, namanya juga lupa. Nah, maka artinya apa? Orang ini nggak seimbang. Artinya apa? Dia tidak roksih. Sehingga apa? Jangankan mau ditanya hafalannya, namanya saja lupa. Artinya apa? Dia masih hafalannya tidak sabit, di mana ketika dia dituntut di dalam kondisi tertentu dia tidak dapat menyampaikan. Ya. Nah, maka orang yang dikatakan dhabtu sadrin ini harus betul-betul apa? Mata syaa wa huwa dzikrun wa huwa nau'ani. Nah, hafalan ini ada yang bersifat sempurna, ada yang kurang. Ya, ada yang kurang artinya apa? Kita tahu itu dari sini. Misalnya apa? Kalau kita tahu orang itu pintar apa enggak, dari mana? Orang itu pintar atau enggak dari mana? Ya, misalnya apa? Dia dikasih 10 soal. Dia jawab 10 soal itu benar. Oh, berarti dia pintar. Ya. Ada orang yang terkadang 8 benar, ya, maka ini dikatakan mumtaz, ya, dapat nilai berapa? Excellent, istimewa, ya. Ya, dapat salah satu masih oke, masih bisa apa? Bisa jayidan, bisa mumtaz juga. Ya, salah 2, ya berarti apa? Hafalannya sudah berturun. Salah 3, jayyid. Ya, salah 4, makbul. Ya, makbul. Salah 5, rosib sudah. Artinya apa? Sudah nggak lulus. Ya, artinya apa? Hafalannya namanya sayyi'ul hifdzi sudah. Artinya apa? Hadisnya dhaif. Kalau yang di atas tadi makbul, ya, masih makbul, itu masih diterima lah apabila ada yang menguatkan. Kalau yang 7 ini jayyid, hadisnya hasan. Ya, hasan atau hasan lidzati, hasan li ghairihi.
Ya, kalau yang 9, 8, 9, 10 itu ya, masih dikatakan sebagai hadis yang sahih. Artinya apa? Masih dikategorikan sebagai orang yang dhabatnya itu tam. Baik. Apa yang dimaksud dengan dhabat tam? Wa huwa ma la yujadu fihi ikhtilal. Artinya tidak ada cacatnya. Aw la yakadu yujadu dzalik, atau hampir tidak terdapat. Wa hadza syartun fis sahih li dzatihi. Dan ini adalah syarat bagi hadis yang sahih li dzatihi. Artinya apa? Dia tidak perlu kepada riwayat lain yang menguatkan statusnya sehingga naik kepada sahih. Wa huwal muradu min at-ta'rif as-sabiq lil hadits sahih, dan itulah yang dimaksud dengan ta'rif di dalam hadis sahih tadi, mattasala sanaduhu bi naqlil adli ad-dhabiti an mithlihi min awwalihi ila muntaha wa la yakunu syadzan wala mu'allalan. Nah, maka yang dimaksud dengan dhabtur rawi di sini adalah yang dhabatnya yang sempurna. Dari mana kita mengetahui bahwa mereka ini, orang yang ada di dalam sanad ini, dia dhabatnya sempurna? Nah, kita akan melihat kepada pujian-pujian, ya, kepada ta'dil, ya, kepada ta'dil orang yang mengatakan dia siko. Kalau kita melihat bahwa orang ini adalah digelari sebagai orang yang autsaqun nas, ini orang yang paling terpercaya, au thiqatun sabtun, au thiqatun thiqah wa nahwu hadha hadithu fi a'la darajatis sihah. Maka kalau kita menemukan perawi itu disifati sebagai orang yang autsaqun nas, thiqatun sabtun, thiqatun thiqah dengan dua lafaz, maka ini derajat hadisnya itu paling sahih, ya. Au yuqalu lahu thiqatun, atau satu saja, thiqatun, mutqinun, hafidun saja, wa nahwuha. Nah, wa haditsu hadza sahihun li dzatihi aidan. Ini juga hadisnya tetap dikatakan sebagai hadis yang sahih. Tapi apa perbedaan antara thiqatun sabtun ini? Apa perlunya kita mengetahui fulan ini thiqatun sabtun dengan dia diberikan sifat dengan dua, dengan yang diberikan sifat dengan satu? Ini akan berfaedah nanti ketika dua orang ini riwayatnya bertentangan. Yaitu apa? Ada riwayat orang yang thiqatun sabtun dengan riwayat orang yang thiqah. Nah, mana yang akan lebih kita percaya? Tentu yang lebih thiqah. Nah, yaitu nanti masuk di dalam pembahasan hadis syadz. Baik. Ats-tsani dhabtun khafif. Ada dhabatnya itu khafif. Artinya apa? Kurang. Wa huwa ma yujadu fihi ikhtilal bihaitsu yakunu sahibuhu yadhbitu taratan wa la yadhbitu ukhra. Artinya terkadang dia dhabit, terkadang tidak. Artinya terkadang ada lupa-lupanya. Ya, nah maka tetapi tidak juga dikatakan sebagai orang yang pelupa, ya. Tetapi apa? Hafalannya itu sudah kurang. Nah, maka ini hadisnya sudah turun dari hadis sahih kepada hadis hasan lidzatihi, ya. Au as-sahih li ghairihi, atau dia bisa naik derajatnya kepada sahih li ghairihi apabila ada penguatnya. Wa sahibuhu yuqalu lahu. Nah, maka dari mana kita mengetahui orang yang status hadisnya ini hasan? Ya, kita akan melihat kepada apa sifat yang diberikan oleh para ulama. Nah, sifatnya adalah saduqun aw la ba'sa bihi. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa hadisnya itu hasan, ya. Ya, kemudian di antara menunjukkan hadis hasan ini juga terkadang perawi ini ada yang mengatakan dia thiqah, ada yang mengatakan dia tidak thiqah. Nah, berarti ini apa namanya? Adanya perbedaan dia itu thiqah dan tidak thiqah, ini sudah menurunkan, ya, derajatnya, statusnya di dalam periwayatan. Ya, maka ini itu biasanya hadisnya dikatakan sebagai hadis yang hasan, kecuali jika memang yang rajih itu adalah orang yang mengatakan tidak thiqah. Baik. Yang kedua itu yang berkaitan dengan dhabtu sodrin. Ya, dhabtu sodrin ini kaitannya dengan hafalan. Yang kedua, dhabtu kitabin. Apa yang dimaksud dengan dhabtu kitab? An yasuna kitabahu mundu sami'ahu. Dia betul-betul memelihara dan menjaga bukunya semenjak dia menghafalnya, wa sahahahu, dan setelah dia memperbaikinya, mengeditnya lah kalau bahasa kita, membetulkannya, ila an yu'addiya minhu, sampai dia meriwayatkan dari buku tersebut. Kemudian syarat dia menjaga itu adalah wala yadfa'uhu ila man la yasunuhu. Jangan dia berikan, jangan dia pinjamkan kepada orang yang tidak memeliharanya. Ya, tidak dapat memeliharanya sehingga nanti apa?
diletakkan di mana saja sehingga kebocoran rumahnya dia nggak perhatikan, sehingga apa? Sehingga bukunya kerendam air. Nah, maka ini tidak dikatakan sebagai orang yang dhabit. Aula yattasifu bil amanah, atau dia pinjamkan kepada orang yang tidak amanah. Artinya apa? Ada kemungkinan orang yang tidak amanah ini nanti merubah-rubah. Sementara orang yang punya kitab nggak hafal, karena dia sandarannya kepada apa? Kepada tulisan. Nah, ketika ada orang merubah, jangan-jangan ini mungkin saya yang rubah dulu, ya, waktu mengedit. Nah, maka ini juga tidak dikatakan sebagai orang yang dhabit. Ya. Bima yu'rafu dhabtur rawi. Dari mana kita dapat mengatakan bahwa perawi ini dhabit? Baik. Yu'rafu dhabtuhu bimuwafaqatihi lithiqatil mutqinin. Ya. Kita dapat mengetahui dia itu dhabit dengan melihat, dengan membandingkan riwayatnya dengan para perawi yang siqah. Kita bandingkan riwayatnya ini. Ya. Kalau di sini saya sudah jelaskan dengan perinci, dengan presentasi berapa, ya. Ya, di dalam Imdadul Mughith itu lebih perinci. Artinya apa? Cara untuk mengetahui, ya, cara takribiyah untuk mengetahui orang itu dhabit dengan apa? Dengan kita membandingkan. Misalnya apa? Seorang perawi meriwayatkan 10 hadis. Dari mana saya tahu bahwa orang ini dhabit di dalam hadisnya? Saya akan mengambil 10 hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang siqah. Artinya 10 hadis ini juga ternyata diriwayatkan oleh orang-orang siqah. Kalau 10 hadis yang diriwayatkan oleh fulan ini tidak bertentangan dengan, ya, riwayat orang-orang yang siqah, nah, maka kita dapat mengetahui bahwa orang ini siqah. Sama seperti apa? Ketika kita ingin mengetahui orang ini dapat 100 kah di dalam 100 atau berapa di dalam jawabannya, ya, kita akan membandingkan dengan jawaban pembuat soal. Ya, dengan guru itu dia punya soal, jawaban. Nah, kita bandingkan. Pengoreksi nanti akan memegang apa? Akan memegang jawaban yang benar. Nah, maka sejauh mana ada kesamaan di antara jawaban dengan jawaban pengoreksi tersebut, ya, maka di situ akan kita ketahui bahwa apa yang dia riwayatkan itu betul. Maka demikian juga di sini, ya. Ai an yuqarana hadithuhu bi hadithihim, di mana kita membandingkan hadisnya dengan hadis mereka. Fa in wafaqahum fi aghlabi hadithi, apabila, ya, muwafaqah artinya apa? Riwayat-riwayatnya sama dengan hadis-hadis orang-orang yang siqah. Walau fi aglabihi, walaupun mungkin, ya, mayoritas daripada kebanyakan dari hadisnya itu betul, walaupun mungkin ada kesalahan sedikit-sedikit, itu masih dikatakan dhabit. Walau min haitsul makna, walaupun mungkin lafaznya berbeda tetapi maknanya sama, ya, maka itu masih diterima. Fahuwa dhabitu, maka itu yang dinamakan sebagai orang yang dhabit. Wala tadurru mukhalafatuhun nadirah. Adapun apa? Perbedaan yang sedikit-sedikit itu tidak membahayakan status dhabatnya. Wa in kathurat ruddat riwayatuhu. Tetapi kalau apa? Kalau banyak perbedaan, artinya apa? Banyak salahnya jika dibandingkan dengan riwayat orang yang siqah ini, maka ruddat riwayatuhu, maka riwayatnya ditolak li adami dhabtihi. Artinya apa? Ujiannya nggak lulus. Ya, kenapa? Karena jawabannya nggak sesuai dengan jawaban yang benar. Waqad bayyantu kaifiyata dzalika bil mithal at-taqribi fi kitab Imdadul Mughith, dan itu saya jelaskan di dalam kitab Imdadul Mughith, ya, secara praktikal, ya, praktikal yang untuk pendekatan. Baik. Asy-syartur rabi' asy-syudzuz as-salamatu minasy-syudzuz. Syarat yang keempat dari hadis yang dikatakan hadis sahih adalah pertama, as-salamatu minasy-syudzuz. Dia betul-betul selamat dari syudzuz. Baik, apa itu syudzuz? Wa qad 'arrafa al-ulama asy-syudzudha bi an yarwiya ath-thiqatu mukhalifan liman huwa awthaqu minhu aw li jama'atin min ath-thiqat. Yang dimaksudkan dengan syudzuz adalah bahwa seorang siqah meriwayatkan sebuah riwayat tetapi bertentangan, berbeda dari apa yang diriwayatkan oleh orang yang lebih siqah, ya. Auli jama'atin minas thiqat, atau apa? Atau sekelompok orang yang siqah. Nah, jadi 1 berbanding 5 misalnya, dan yang 5 ini siqah semuanya. Ya, maka kita secara psikologi itu akan lebih menerima yang lebih banyak tentu, ya, dan yang lebih thiqah. Ya, walaupun kita tidak, ya, walaupun ada kemungkinan yang satu ini benar, tetapi karena
karena kemungkinan itu sangat lemah jika tidak dikuatkan oleh bukti-bukti, ya maka kita ambil yang lebih banyak. Kenapa? Karena yang lebih banyak ini lebih jauh daripada kesalahan. Kalau yang salah satu, ya mungkin akan dibetulkan oleh yang lain. Ya, artinya ketika 5 orang apa yang dia sampaikan itu sama, kemudian ada 1 orang, ya tentu secara itu kita akan lebih menerima yang lebih banyak. Ya. Baik, maka proses ini dinamakan sebagai apa? Syudzuz. Ya, proses periwayatan yang bertentangan dengan riwayat orang yang sikoh ini dinamakan syudzuz. Ya, baik. Ya, artinya syudz itu daripada syadza yashudzu, artinya apa? Memisah, tersendiri. Ya, syadzun, menyendiri, artinya apa? Berbeda dari yang lainnya. Ya, asing sendiri. Nah, itu namanya syadz. Baik. Bima yu'rafu asyudzuz min ahadil bima yu'rafu syudzuz. Dari mana kita mengetahui bahwa di dalam hadis ini ada syudzuz? Baik, yu'rafu syudzudha min ahadil amrayni. Ya. Jadi kelainan, ya oleh sebab itu orang memiliki kelainan itu kan namanya syudzuz, ya. Kelainan itu dinamakan dengan syudzuz, dia memiliki sifat yang syudzuz, ya. Baik, itu dapat kita ketahui dengan 2 cara. Ya, dengan dua cara. Yang pertama adalah jam'u turuqil hadis. Kita kumpulkan hadis ini siapa saja yang meriwayatkannya. Kita lihat sanadnya ada berapa. Wa alfadhihi, kemudian lafaz-lafaz hadisnya seperti apa. Ya. Kemudian apa? Kita bandingkan antara riwayat-riwayat ini. Litattadhiha muwafaqatuhu lit-turuqil ukhra fatuqbal. Misalnya apa? Ada 2 orang meriwayatkan. Hadisnya sama, tetapi kok ada perbedaan. Ya. Ini Fulan mengatakan seperti ini, Fulan mengatakan seperti ini. Nanti contoh secara rincinya akan kita bahas dalam hadis asyadz, ya. Nah, maka ketika kita menemukan ada perbedaan di antara riwayat 2 orang ini, baru kita akan melihat siapa yang lebih sikoh. Maka yang lebih tidak yang kurang yang status kesikohannya lebih kurang, ini hadisnya dinamakan hadis syadz, hadis yang menyendiri, ya. Hadis yang lain sendiri gitu. Nah, au mukhalafatuha faduraddu. Ya, maka jika dia sesuai maka kita terima, kalau enggak sesuai, ya tidak sama berarti kita tolak. Nanti praktiknya akan kita sebutkan nanti. Taif. Nah, tentu ini yang boleh melakukan ini adalah orang yang memang pakar di dalam ilmu hadis, ya, artinya betul-betul menguasai ilmu hadis. Baik. Bagaimana dengan orang yang tidak menguasai, tidak tahu cara untuk mengetahui itu? Ya, maka cara yang kedua adalah fa in lam yatayassarul amrul awal. Kalau cara yang pertama enggak bisa, ya maka apa? Fayanzuru fi aqwalil a'immatin nuqad haula dzalikal hadis. Maka cara sederhana kita lihat pada akwal, ucapan-ucapan ulama-ulama yang ulama dalam kritik hadis tentang hadis itu. Kalau mereka mengatakan hadis ini ada syadz, ada illah dan lain sebagainya, maka kita akan menghukum dengan hukum mereka. Ya, di mana kita akan melihat itu? Di dalam sudah ada semuanya. Ulama sudah menuliskan mana hadis-hadis yang ada illahnya, mana hadis-hadis yang ada syadznya, mana hadis-hadis yang ada ittirab. Itu semua dikumpulkan oleh para ulama. Nah, di antaranya kitab Ilalul Hadis atau syarah-syarahnya seperti apa? Ilalul Imam Ahmad, Ilalu Ad-Daraqutni, Ilal Abi Hatim Ar-Razi wa ghairuha. Ini kita bisa merujuk hadis ini apakah termasuk dalam hadis yang syadz atau tidak. Nah, biasanya syadz ini ada pada hadis-hadis yang secara zahir sahih. Artinya apa? Perawinya kalau kita lihat rentetannya sanadnya muttasil. Oh, muttasil. Perawinya sikoh semua. Maka secara zahir kita akan katakan hadisnya sahih, tetapi ada perkara tersembunyi di sana. Ya, ada perkara tersembunyi, itu apa? Ada mukhalafah. Ada apa? Pertentangan. Ternyata setelah kita melihat kepada riwayat orang yang sikoh, kok di sini ada masalah sedikit, ada kelainan. Nah, maka yang kelainan pada riwayat ini dia katakan sebagai hadis yang syadz. Baik, itu syarat yang kelima, syarat yang keempat. Kemudian syarat yang terakhir hadis sahih adalah as-salamatu minal illatil qadihah. Ya, yaitu selamat dari illah. Illah itu ya namanya cacat juga, penyakit juga. Artinya apa? Sebab-sebab yang menjadikan hadis dhaif.
Nah, tetapi illah ini lebih khusus di dalam ilmu hadis, diistilahkan untuk sebab-sebab yang tersembunyi. Ya, sebab-sebab yang zahir ini juga dinamakan sebagai illah juga, tetapi ini illah zahirah. Ya, illah itu adalah cacat yang ada pada sanad ataupun pada matan yang menjadikan hadis itu menjadi dhaif. Nah, kalau cacatnya zahir itu tidak dinamakan sebagai illah di dalam konteks ilmu hadis. Illah ini adalah cacat yang tersembunyi. Ya, dimana kalau kita melihat zahirnya ittisal sanad iya, kemudian adalah rawi iya, dhabt rawi iya, semuanya sikoh. Nah, maka illah adalah sababun ghamidun khafiyun, yaitu sebab-sebab yang misteri, yang tersembunyi, ya, yang tersembunyi, yaqdahu fi thubutil hadits wa sihhatihi, yang dapat menjadikan kesohihan hadis itu menjadi cacat. Ya, artinya apa? Menjadikan hadis itu menjadi lemah. Ma'a anna adh-dhahira as-salamata minhu. Padahal kalau melihat kepada zahir, dia sahih secara zahir. Ya, secara zahir. Baik. Tu'rafu, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa di dalam hadis ini ada illah? Sama seperti cara mengetahui ada syudzuz. Yaitu dengan mengadakan muqaranah, perbandingan antara riwayat-riwayat. Ya, nanti praktiknya akan kita sebutkan di dalam bab-bab berikutnya. Wa sayatil kalamu bit tafsili an kullin minasyudzudzi wal 'illah 'inda al-kalami 'ala al-hadits asy-syadz wal mu'allal ma'a dzikri amthilati kullin minhuma insyaallah taala. Dan nanti akan kita jelaskan secara rinci tentang syudzuz dan illah ini ketika berbicara tentang hadis syadz dan hadis mu'allal, ya, beserta contoh masing-masing, ya, dari keduanya.